Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita sudah menjelaskan atau masih menjelaskan hadis yang ke-7, yaitu ad-dinun nasihah, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dan kita sudah menyebutkan beberapa faedah dari hadis ad-dinun nasihah. Namun sebelum kita melanjutkan, perlu kita mudzakarah, at-tanasuh, yaitu saling mengingatkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir aw fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Karena dengan nasihat, teguran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua sudah mendengar apa yang lagi istilahnya viral di minggu-minggu sekarang ini, yaitu tentang kata kafir diganti dengan non muslim. Jadi ini perlu kita jelaskan di tiap-tiap masjid, tiap-tiap mimbar, perlu kita jelaskan supaya kita tidak terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Ini sudah saya jelaskan di pengajian-pengajian atau di masjid-masjid yang lain, namun tetap kita ulangi. Karena kalau kita tidak menjelaskan kepada kaum muslimin, bisa jadi mereka akan terjatuh, tergelincir ke dalam fitnah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini perlu kita perhatikan, ya, kata-kata kafir itu ada tempatnya. Ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan non muslim atau orang kafir, kata-kata kafir itu tidak kita gunakan. Jadi ketika kita misalnya bertetangga dengan orang kafir, non muslim, apakah kita manggil mereka dengan non muslim atau dengan kafir atau dengan namanya? Mana yang dipakai?
Kita manggil mereka pakai hai kafir sini, begitu? Tentu tidak. Atau kita panggil non muslim sini? Tidak. Jadi ketika bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, itu kita pakai dengan nama mereka sendiri. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, ini manusia secara umum, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Jadi ketika bermuamalah, yaitu berinteraksi dengan mereka, maka mereka mendapatkan, atau mereka misalnya menjadi tetangga kita, maka mereka mendapatkan hak sebagai tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi ketika kita bertetangga dengan mereka, maka mereka mendapatkan hak sebagai tetangga. Jadi kalau ada yang manggil orang kafir dengan sebutan wahai kafir sini, tidak ada. Ya, ini di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian karena agama, tidak mengusir kalian dari negara kalian, desa kalian. Bahkan Allah menganjurkan kepada kalian untuk berbuat baik. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi di dalam kita berinteraksi dengan mereka, maka kita berakhlak dengan akhlak yang baik yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita perhatikan di dalam masalah akidah, masalah keyakinan, maka di sini kita harus tegas. Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mereka kafir, maka wajib kita katakan kafir. Dan barang siapa yang tidak mengatakan ahli kitab atau orang-orang musyrik itu kafir, mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah kafir, atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka ini adalah salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi ketika ada orang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan di dalam Al-Quran, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Pertama, tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ragu terhadap kekafiran mereka. Ini sama, bisa mengeluarkan kita dari Islam. Karena ini adalah bagian dari, atau salah satu dari nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Jadi di dalam masalah akidah, keyakinan, kita harus tegas. Al-Quran mengatakan mereka kafir, harus kita katakan kafir. Sebagaimana mereka mengatakan kita itu umat Islam domba yang tersesat. Antum mau dikatakan domba yang tersesat? Tentu tidak. Jadi di dalam masalah akidah kita harus tegas. Al-Quran sudah menjelaskan mereka kafir, kita katakan kafir. Namun di dalam masalah muamalah, interaksi dengan mereka, maka kita berakhlak dengan akhlak yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Allah mengatakan kafir, maka di sini wajib kita katakan kafir. Kemudian Allah juga mengatakan walladzina kafaru min ahlil kitab. Antum perhatikan, walladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, min ahlil kitab. Wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir
dari ahlu kitab. Ahlu kitab siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Fi nari jahannam, mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini adalah manusia yang paling buruk di muka bumi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tekankan, di dalam masalah akidah kita harus tegas. Dan tidak boleh kita ragu tentang kekafiran mereka. Jadi mengganti kata kafir dengan non muslim ini adalah kekeliruan, salah. Seandainya itu diganti, maka otomatis surat Al-Kafirun itu diganti menjadi surat non muslim. Karena di dalam Al-Quran ada namanya Al-Kafirun. Itu jelas orang kafir di situ dijelaskan. Surat orang kafir, Al-Kafirun. Jadi kalau diganti, ya diganti jadi non muslim, surat non muslim. Tayyib, jadi perlu kita saling mengingatkan agar kita tidak terjatuh ke dalam fitnah yang sedang menyebar di zaman kita sekarang ini. Tayyib, kita lanjutkan. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan faidah yang kelima dari faidah hadis yang ketujuh, yaitu ad-dinu nasihah. Beliau mengatakan wujubun nasihati li a'immatil muslimin, wa dzalika bima dzakarnahu minal wujuhi bin nisbati lil umara wa bin nisbati lil ulama. Jadi wajib bagi kita menasihati pemimpin kaum muslimin. Ketika kita melihat kesalahan mereka, maka kita nasihati. Namun kita harus memperhatikan adab-adab ketika memberi atau menyampaikan nasihat tersebut. Jangan sampai kita menjelaskan, menasihati pemimpin di depan orang banyak, atau mencela mereka, menyebut kekurangan mereka, kejelekan mereka, keburukan mereka di hadapan masyarakat. Ini tidak benar. Jadi kalau kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin, maka kalau kita mampu, maka kita nasihati secara langsung, bertemu dengan pemimpin tersebut dan menasihatinya dengan kata-kata yang baik. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, yaitu al-isyaratu ila anna al-mujtama' al-islami la budda lahu min imam. Hadis ini memberi isyarat kepada kita annal mujtama' al-islami, bahwasanya sekumpulan masyarakat la budda lahu min imam, harus ada imamnya, pemimpinnya. Harus ada pemimpin, ketua. Wal imamatu qad takunu 'ammah wa qad takunu khassah. Dan pemimpin ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Fa imamul masjid imamun fi masjidihi. Imamul masjid, imam di suatu masjid, maka ia berhak di situ menjadi imam. Imamun fi masjidihi, maka dia menjadi imam di masjid tersebut. Maka tidak boleh bagi kita ketika kita misalnya numpang sholat, ya, kita numpang sholat, kemudian di situ di masjid tersebut sudah ada imamnya, kemudian mungkin kita sudah dikenal, bacaannya sudah bagus misalnya, atau hafalannya banyak, namun kita baru di situ, ketika imam tersebut tidak ada, maka jangan kita maju, jangan kita langsung maju. Yang berhak adalah orang yang ada di situ. Namun kalau misalnya orang yang di situ atau wakil dari imam tersebut atau pengurus masjid tersebut menyuruh kita, memaksa kita, maka di sini tidak mengapa. Namun kalau kita langsung maju, nah ini beda lagi. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba langsung maju karena imamnya tidak ada. Mungkin merasa bacaannya sudah betul,
atau sudah bagus, kemudian hafalannya mungkin lebih banyak daripada jamaah yang lain. Jadi jangan sampai kita langsung maju. Di sini dijelaskan, walihada qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan la yajuzu an tuqamal jamaah allati laha imam ratib biduni idznil imam ratib. Maka tidak boleh bagi kita salat berjamaah di situ allati laha imam, padahal sudah ada imam rawatibnya, ya. Bidun idznil imam ratib, tanpa seizin dari imam rawatib tersebut. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba bikin jamaah, bikin shaf, kemudian langsung jadi imam, padahal sudah ada imam rawatib di situ. Maka ini termasuk kesalahan. Lianna dzalika udwana ala haqqihi, karena ini mengambil hak imam tersebut. Walihada amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musafirin idza kanu thalathatan an yu'ammaru ahaduhum lialla yakuna amruhum fawda. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW bagi orang yang musafir 2, 3, 4 orang ke atas misalnya, lebih banyak lagi, maka Nabi menganjurkan kita untuk membuat atau menjadikan pemimpin, ketua dari musafir tersebut. Kita harus menjadikan ketua, li'alla yakuna amruhum fawda, supaya perkara kita tidak kacau, tidak teratur. Jadi kalau ada pemimpin enak, ada yang mengatur. Wa hadzal amirul ladzi yu'ammaruna tajibu ta'atuhu fima yata'allaq bi ahkami safar. Ketika kita menjadikan orang ini jadi ketua musafir, ketua safar, ya, wa tajibu ta'atuhu, maka atau tajibu ta'atuhu, wajib bagi kita mentaati pemimpin tersebut. Fima yata'allaqu bi ahkami safar, namun yang berkaitan dengan safar. Jadi apa yang berkaitan dengan safar? Kalau selain safar tidak berkaitan, tidak ada hubungannya dengan safar, maka di sini kita boleh tidak menuruti, tidak mengikuti. Namun kalau perintahnya tersebut berkaitan dengan safar, maka wajib kita taat. Di annahum ja'aluhu amiran, karena kita menjadikan dia pemimpin, maka wajib kita taati. Fa idza ta'ammara ala qaumihi fi safar wa qala ya fulan qum aslih kadza. Kemudian ketika pemimpin itu misalnya menyuruh seorang dari anggotanya, ya fulan qum aslih kadza, wa huwa yata'allaq bis safar, wajib alaihi an yuti'. Jadi ketika pemimpin tersebut menyuruh anggotanya untuk memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan safar, wajib alaihi an nuti, maka wajib ia taati. Wajib ia taati. Wa illa fala faidata fil imarah. Kalau tidak ditaati, maka tidak ada gunanya kita jadikan pemimpin. Jadi kalau perintahnya tersebut berkaitan dengan musafir atau hal-hal yang berkaitan dengan musafir yang akan melancarkan perjalanan kita, maka di sini wajib kita mentaati. Namun kalau keluar dari itu, maka di sini boleh kita tidak menuruti, tidak mengikuti. Amma law qala al-amir li ahadi rufaqaihi, kalau seandainya ia mengatakan, ketua itu mengatakan, ya fulan qaddim li ni'al atau na'ali, ya fulan, wahai fulan, berikan saya sandal, ambilkan saya sandal. Fala yalzimuhu an yuti li'annahum ja'aluhu amiran fima yata'allaq bi umuri safar. Maka dalam hal seperti ini tidak harus dia mengikuti, tidak harus dia mentaati. Li'annahum ja'aluhu amiran, karena tujuan dijadikannya pemimpin yata'allaq bi umuri safar, yang berkaitan dengan safar saja. Wahada la yata'allaq bi umur safar. Namun yang tadi disuruh mengambil sandal misalnya, ini tidak ada kaitannya dengan perkara safar, dengan safar. Jadi kalau dia mentaati boleh, kalau tidak maka tidak mengapa.
karena pemimpin tersebut dijadikan pemimpin untuk hal yang berkaitan dengan safar saja. Walau qala ahaduhum ya fulan jahiz lanal ghada, kalau pemimpin itu mengatakan siapkan kita makan siang misalnya, atau misalnya sarapan, fa innahu yalzimhu li anna hadha yata'allaq bis safar, maka ini wajib diikuti, wajib ditaati karena berkaitan dengan safar. Baik, kita sudah menjelaskan atau sudah menyelesaikan hadis yang ketujuh, yaitu tentang ad-dinun nasihah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-8. Al-hadits ats-tsamin menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, hadis ke-8 itu menjelaskan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia tersebut menyaksikan atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di sini, menyebutkan hadis yang ke-8 An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Di sini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma, yaitu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka akan terjaga darahnya, wa amwalahum, hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia tersebut masuk ke dalam Islam, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat dan yang lainnya. Ketika hamba tersebut atau manusia tersebut mengucapkan syahadah, dua kalimat syahadat, maka asamu minni, terjaga dariku dima'ahum, yaitu darahnya, maksudnya tidak dibunuh, wa amwalahum, hartanya, dan hartanya terjaga. Dan ini juga ketika peperangan, termasuk adab Islam di dalam peperangan adalah tidak langsung menyerang, tidak langsung menyerang. Di antara adab Islam di dalam peperangan, yang pertama adalah mengajak musuh tersebut untuk masuk Islam. Diajak dulu, didakwahi dulu.
Kalau mereka membangkang tidak mau, maka pedang kita hunuskan, ya, kita keluarkan. Tapi kalau mereka menerima, maka peperangan atau pedang ditaruh, tidak ada peperangan. Namun kalau mereka menentang, melawan, maka mau tidak mau harus muqatalah, yaitu harus perang. Kemudian adab ketika peperangan, yaitu tidak boleh membunuh anak kecil. Kemudian tidak boleh membunuh perempuan, wanita. Jadi ketika peperangan ada adab-adab yang harus diperhatikan, terutama sebelum peperangan tersebut mengajak musuh untuk masuk ke dalam Islam. Kalau ia menerima, musuh tersebut menerima, maka tidak ada peperangan. Tapi kalau mereka menentang, melawan, menolak, maka di sini peperangan pasti atau harus ditegakkan. Di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, umirtu. Di sini tidak disebutkan siapa yang memerintahkan, namun sudah jelas, ya, yang memerintahkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas. Umirtu ay amarani rabbi. Kata-kata umirtu, aku diperintahkan oleh Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muqatalah ay an yas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatullahi al-ulya, yaitu memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala hatta takuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat Allah al-ulya menjadi tinggi, menjadi tegak. Wal qatlu an yaqtula syakhsan bi'ainihi. Jadi ada perbedaan antara muqatalah dengan al-qatl. Dengan muqatalah atau al-qatl. Kalau al-muqatalah an yas'a, yaitu berusaha memerangi, ya, membunuh agar kalimat tauhid, kalimat Allah al-ulya tegak. Adapun al-qatl, yaitu an yaqtula syakhsan bi'ainihi, yaitu langsung membunuh orang, ya, langsung membunuh orang. Walihada naqul laisa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatluh. Maka di sini kita katakan tidak setiap orang yang boleh diperangi itu boleh dibunuh. Jadi tidak setiap orang yang boleh diperangi itu boleh kita bunuh. Fal qatlu adiyaq wa la yajuzu illa bi syurutin ma'rufah. Adapun al-qatl, yaitu membunuh, adiyaq itu lebih sempit maknanya. Wala yajuzu illa bi syurutin ma'rufah, dan tidak boleh kita langsung membunuh kecuali sudah terkumpul syarat di situ. Wal muqatalatu awsa. Adapun al muqatalah ini sifatnya maknanya luas. Jaza qatluhu ay laysa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatluhu. Jadi tidak semua orang yang boleh diperangi itu boleh untuk dibunuh, ya. Tidak semua. Karena al-muqatalah itu sifatnya atau maksudnya lebih umum daripada al-qatl. Kalau al-qatl adiyaq, yaitu lebih sempit. Kalau Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan, menjelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, jika ada dua kelompok minal mu'minin, dari orang-orang beriman, iqtatalu, saling berperang, maka damaikanlah mereka, ya, damaikanlah antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, jika salah seorang dari golongan tersebut
berbuat zalim, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang berbuat zalim tersebut hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqatalah itu tujuannya adalah agar kalimat Allah tegak di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar membunuh, tidak. Tujuan utama adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Fal amru biqitaliha wa hiya mu'minatun la yuhillu qatluha wa la yabihu damuha lakin min ajli al-islah. Di dalam ayat ini terjadi peperangan antara orang-orang yang beriman. Kalau seandainya terjadi peperangan antara dua orang beriman, ya, golongan orang beriman, dua golongan dari orang beriman, la yuhillu qatluha, tidak halal untuk kita bunuh, wala yabihu damuha, dan juga darahnya, lakin min ajli al-islah, namun di sini al-islah yaitu mendamaikan mereka. Walidzalika umiratil ummatu an tuwafiqal imam fi qitali ahli al-baghi alladzina yukhrijuna 'ala al-imami bisubhah. Maka umat ini, umat Islam, itu diperintahkan untuk mentaati pemerintah, mentaati pemimpin. Ketika pemimpin tersebut mengatakan atau menegakkan peperangan, memerangi misalnya orang-orang yang meninggalkan sholat, atau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat misalnya, atau memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Ketika pemerintah, kalau bahasa kita presiden, ketika presiden sudah menegakkan peperangan, maka wajib kita ikuti, kita taati. Contoh misalnya Pak Jokowi, presiden kita, menegakkan perang, yaitu perang melawan orang berbuat syirik misalnya, atau orang yang meninggalkan sholat misalnya, maka di sini kita ikuti. Tujuannya adalah agar mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah. Bukan tujuannya untuk membunuh, membasmi, tidak. Namun tujuan muqatalah di sini adalah memperbaiki mereka, memperbaiki hati mereka agar mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk menghabiskan mereka, tidak. Namun untuk islah, menginginkan kebaikan bagi mereka. Qalu fa idza qarrara al-imam an yuqatiluhum wajaba 'ala ar-ra'iyyati ta'atuhu wa muwafaqatuhu daf'an lisyarri wal fasad. Ketika pemimpin tersebut menegakkan peperangan melawan mereka, wajib 'ala ar-ra'iyyati at-ta'ah, maka wajib bagi rakyat mentaati, mentaati mereka. Contoh misalnya tempat teroris sudah jelas, contoh ya, tempat teroris sudah jelas. Kemudian Pak Jokowi memerintahkan kita, mengumpulkan kita untuk berperang, maka di sini wajib kita taati, ikut berperang kalau kita mampu memerangi terorisme tersebut. Daf'an lisyarri wal fasad, agar tidak timbul kerusakan yang lebih banyak lagi. Kalau tidak diperangi misalnya akan menyebar. Orang-orang yang terorisme misalnya akan menyebar. Mereka akan leluasa merusak di negara kita. Maka ketika presiden sudah menetapkan, sudah mengajak kita untuk berperang, maka kita taati. Wa huna nuqatilu muslimina li ajli iqamatil adli wa izalatil fawdha. Di sini kita memerangi kaum muslimin, yang mana mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tergelincir. Misalnya tidak mau membayar zakat, atau tidak mau mengerjakan sholat, atau yang tadi terorisme, ya. Mereka tidak mengakui pemerintah kaum muslimin. Tujuannya adalah li ajli iqamatil adli, ya, menegakkan keadilan, wa izalatil fawdha,
dan menghilangkan kerusakan-kerusakan atau kekacauan yang ada. Karena kita ketahui teroris ngebom sana sini, maka harus kita berantas. Jadi kalau presiden sudah menetapkan, sudah menyuruh kita untuk berperang melawan terorisme tersebut, maka kita harus mentaati. Wa qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, zakat tetap dibayar. Namun ketika Nabi sudah meninggal, sudah mati, sudah meninggal, ada sebagian para sahabat yaitu tidak mau membayar zakat. Kata mereka, zakat itu ketika Nabi masih hidup, namun ketika Nabi sudah meninggal tidak ada zakat. Namun Abu Bakar bertekad kuat untuk memerangi, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut. Namun di sini la yaqtuluhum, tidak sampai membunuh, bal qatalahum hatta yad'unu lil haqqi. Bahkan diperangi dengan tujuan agar mereka khudu, yaitu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah rukun Islam yang harus kita kerjakan. Kemudian hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal hiya li ta'lili bi ma'na an uqatil li yashhadu aw hiya lil ghayah bi ma'na an uqatilahum illa an yashhadu? Apakah di sini maksudnya untuk membenarkan, ya, an uqatil li yashhadu, memerangi mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, atau tujuan, ya, bimakna uqatiluhum illa ayyashhadu, memerangi mereka sampai mereka mengucapkan kalimat syahadatin la ilaha illallah. Wal jawab hiya tahtamilu an takuna li ta'lil walakin thani azhar, yakni uqatiluhum ila ayyashhadu. Jadi ini juga mencakup dua-duanya, at-ta'lil atau yaitu menetapkan, membenarkan, atau al-ghayah yaitu tujuan. Ini masuk dua-duanya, ya, membenarkan atau tujuan. Namun yang lebih nampak di sini uqatiluhum atau uqatiluhum ila ayyashhadu, yaitu memerangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian hatta yashhadu, ay hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim, lakin man syahida bi lisanihi usima damuhu wa maluhu wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, yaitu maksudnya adalah ay yashhadu bi alsinatihim, ya, bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan mereka, wa biqulubihim, dan dengan hati mereka, lakin man syahida bilisanihi usima damuhu wa maluh. Namun kalau orang tersebut sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, usima damuhu wa maluhu, maka darah dan hartanya sudah selamat, sudah terjaga. Namun
wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla. Namun hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika peperangan ada sebagian musuh itu ketika hendak dibunuh mereka mengucapkan syahadat, ya, supaya terhindar atau bebas atau tidak dibunuh. Ketika sudah habis. Baik. Masyaallah. Baik, karena waktu sudah habis kayaknya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.